teman-teman, selamat datang kembali di podcast Mulai dari Nol. Dan seperti biasa, kita selalu menghadirkan orang-orang yang akan berbicara tentang kisah perjalanan hidupnya dimulai dari nol. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang akan berbicara tentang kisah perjalanan hidupnya. Kita sambut dia, Bung Adriawan. Selamat malam kawan. Sebelum kita mulai mungkin bisa memperkenalkan nama kepada teman-teman yang lihat channel ini. Oh ya, baik, perkenalan nama apa nih? Panggilan atau nama, sekolah atau bagaimana? mungkin semuanya dengan usia dan saat ini lagi studi di mana? Karena uniknya begini bang, saya namaku ini banyak. Nama sekolahku yang pemberian dari orang tua itu namanya Adriawan Jasul Hamasi. Yang katanya, konon katanya info dari ibu saya itu artinya Adriawan itu anak dari awan. Artinya itu harapannya orang tua bahwa mereka itu, karena saya anak pertama dan sebelum ada saya ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan anak, jadinya saya itu baginya mereka itu anak dari awan, dari atas lah, awan ini di atas. Terus Jarsul itu nama tengah saya. Kalau sekarang itu nama-nama so sweetnya kalau pasangan-pasangan sekarang namanya antara bapak saya dan ibu saya, Jarsul. Namanya ibu dan bapak gabungannya Jumarni dan Samsul. Kemudian Hamasi itu nama kakek saya. Tapi yang uniknya nama panggil saya tidak ada yang sesuai dari nama itu. Terus Anda dipanggil dengan sapaan apa? Dari umur 1 tahun sampai 6 tahun saya kan di lingkungan keluarga pada saat umur itu. Nama saya itu Odun. Dari umur 6 tahun sampai 20 tahun sampai perkuliahan, nama saya dipanggil Yayan. Tapi pas umur 20 tahun sampai sekarang, nama saya dipanggil Awan. Apalagi sampai sekarang kan di Jogja, jadi dipanggilnya Mas Awan. Kenapa tiba-tiba dari Odun kemudian berubah jadi Yayan, kemudian lagi berubah jadi Awan? Itu ceritanya dari Odun kan itu nama kesayangan, itu nama manja. Nama manja dari orang tua, jadinya keluarga-keluarga sangat terbiasa, jadinya semua keluarga itu panggil Odun. Kemudian kenapa jadi Yayan? Karena dulu umur saya 6 tahun itu nama saya sebenarnya bukan Adriawan, tapi Yayan Mardalena. Yayan Mardalena. Kenapa diganti jadi Adriawan Jasul Hamasi? Karena kecelakaan. Jadi diubahlah nama. Ternyata nama itu tidak sesuai. Berat kan kalau orang kampung bilang. Jadi saya dipanggil nih Yayan. Setelah itu kenapa pas umur 20 tahun sampai sekarang dipanggil Awan? Karena kebanyakan itu dosen, teman-teman saya di sekolah maupun di perkuliahan pada saat kuliah, mereka mengeluh. Kenapa nama panggilmu itu Yayan? Sementara nama sekolahmu Adriawan, dari mana koneknya begitu? Jadi karena untuk supaya tidak terus-terusan begitu, jadi ya saya ambil yang namaku Adriawan jadi Awan saja supaya connect. Sekarang usianya berapa? Sekarang usia baru masuk 22 tahun. 22 tahun. Dan sedang menempuh pendidikan pasca ya? Iya. Alhamdulillah, syukur. Bisa tidak diceritakan tentang masa kecil? Masa kecil dari mana nih Bang? Karena kan saya tahu masa kecilku itu mungkin yang saya rekam di umur 6 tahun. Ya, mungkin bisa dimulai dari umur 6 tahun. Kalau kisah saya dari umur 6 tahun itu yang pas saya sudah mulai merekam itu, saya ingat saya itu berpindah-pindah. Karena dulu orang tua saya kan juga bukan orang yang beradab. Kemudian semuanya sama seperti judul podcast ini, mulai dari nol. Bapak kerja, cari kerja serabutan, kemudian ibu juga dulu masih kuliah, masih D3 zaman dulu, tapi sudah guru honorer. Kemudian pindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sempat juga tinggal di perumahan sekolah, karena dulu ibu mengajar jadi guru, jadi diberi fasilitas sama kepala sekolah untuk tinggal di perumahan sekolah. Itu yang saya ingat dari situ. Kemudian saya pindah, lanjut sekolah di sekolahnya ibu juga. Kemudian yang cerita saya pas sekolah itu yang harus abang tahu, bukan sombong tapi saya mungkin rekor saya selama saya sekolah, saya tidak pernah lari dari juara 1
Selama sekolah Selama sekolah 12 tahun pendidikan saya juara satu terus. luar biasa ya. Itu bukan sombong, tapi yang itu menurut saya pencapaian saya juga selama 12 tahun sekolah juara satu terus. Tapi kenapa saya bisa juara satu terus? Awalnya itu Bang, karena pas kelas 1 kan masih pertama masuk ke SD. Dari TK salambat. TK tapi selalu disupport terus sama bapak ibu. TK itu sama menggambar, saya tidak tahu menggambar. Gunung saya gambar begini sembarang, kemudian burung angka 3 burung sembarang, dan teman-teman sudah pulang saya belum selesai kerja gitu. Tapi pas di SD, sebelum masuk SD itu ibu kan dan bapak dulu tergolong masih muda waktu saya kecil karena anak pertama kan, jadi pola pendidikannya mereka itu masih keras. Jadi lebih fokus karena masih sendiri ya, yang harus dididik. Iya, terus karena keras itu, jadi saya dipaksa harus bisa pada saat itu. Kemudian saya SD itu kelas 1, saya juara 1. Nah, itulah awal mulanya kenapa saya bisa juara 1 berikutnya. Karena begini, teman-teman saya semuanya bilang satu ke saya, oh ini Dayan kan sudah Yayan, sudah umur 6 tahun. Ini Yayan juara 1 ini karena ibunya guru. Nah, saya tidak terima karena selama ini ibuku juga tidak pernah apa-apa sama saya. Ibuku juga bukan guru di kelas 1. Kemudian mereka bilang terus, ya jangan kurang percaya, ya ini juara 1 karena ibunya. Dari situlah muncul saya ke-trigger sama teman-teman saya. Kenapa tadi bilang begini padahal ini perjuangan begini. Jadi saya berusaha untuk buktikan bahwa bukan karena ibuku, tapi karena saya sih memang. Dan naik kelas 2, saya buktikan saya juara 1 lagi, tapi masih dikatai juga sama teman. Saya berarti dikatai itu pas di kelas 4. Di kelas 4 karena saya ketemu buku gurunya di kelas 4. Jadi teman-teman mereka bilang, mereka sudah rasa bagaimana ibuku perlakukan saya di kelas, bagaimana ibuku nilai saya di kelas. Mereka lihat, oh ternyata tidak sih. Ternyata ibunya udah biasa sih. Nah, tapi di kelas 4 juga itu saya masih tetap juara 1 sampai saya lulus. Dari situ saya sudah buktikan bahwa saya juara 1 bukan karena ibuku guru. Gitu Bang. Itu SD saya. Kalau boleh tahu Anda tumbuh besar itu di daerah mana dan bagaimana situasi lingkungan daerah tersebut? Oh iya, waktu SD kan tadi saya cerita saya di perumahan guru. Di perumahan guru karena ibu dikasih fasilitas tinggal di perumahan karena belum juga ada rumah dulu. Kemudian pas saya sudah kelas 5 itu, alhamdulillah juga bapak sudah ada rezeki, jadi sudah beli tanah di Andolo. Dulu kan sekolahnya itu di Angga. Kalau boleh tahu Andolo itu daerah mana? Oh iya, Andolo itu tepatnya di Kabupaten Kolonel Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh ya, saya dari Sulawesi Tenggara, Pak. Kesam-sama. Boleh minum, Bang? Boleh, silakan minum dulu ya. Apa lagi, Bang? Itu bertahan juara 1 sampai kelas 3 SMA. Iya, alhamdulillah kan begitu. Kemudian tapi saya juga setelah SD itu kan saya masih terbayang-bayang gitu tuh istilahnya apa nih, trauma karena teman-teman kata-katain saya bahwa juara 1 karena ibuku di guru. SMP cerita uniknya juga pas saya SMP dan SMA itu saya pindah-pindah terus. Itu dari mana ke mana? Kan kampung bapak itu asalnya dari Tinanggia. Tinanggia. Pas SMP saya disuruh mondok di Tinanggia di Desa Lapoa. Oh, Lapoa. Apa sih? Gontor. Bukan apa Aliyah. Bukan, kan masih MTS, SMP MTS. terus MTS. Tapi apa nih swasta ya. Disuruh singkat cerita saya disuruh mondok, tapi karena tidak tahan masih SMP masih kecil sekali. Jadinya selama mondok itu 1 bulan menangis terus tuh karena rindu orang tua. Kan bagaimana kan anak pertama. Jadi singkat cerita tidak tahan. Jadi disuruh pindah kembali ke Andolo. Lanjut lagi di SMP 23. SMP 23 itu tepatnya di Andolo. Kemudian karena tadi yang saya cerita bahwa saya masih trauma di kata-kata sama temanku, saya ini tidak akan juara kalau tidak ibuku yang guru. Di SMP kan ibuku kan bukan guru SMP. Nah,
sama masuk SMP. Padahal saya pindahan, teman-teman sudah sudah sekolah 2 bulan. Berarti saya tertinggal 2 bulan. Dari mata pelajaran ya. Tapi pas ujian semester tiba-tiba saya lagi yang juara 1. Saya bayangkan itu teman-teman yang sudah incar-incar mau buruan, tiba-tiba saya masuk baru langsung lambung mereka. Iri tuh. Jadi stigma orang menganggap bahwa Anda bisa juara 1 itu karena ibu Anda guru itu bisa Anda buktikan dengan tetap juara 1 ya, walaupun sudah tidak lagi SD kan. Itu pas juara 1, kelas 1 juara 1, kelas 2 juga. Kemudian kelas 3 tetap di semester 1, tapi pertama kali saya dapat masalah yang berat sudah di SMP. Dan masalahnya ini sebenarnya bukan saya yang melakukan ini. Kemudian begini ceritanya. Pas kelas 3, waktu kelas 3, di kelas saya itu kedatangan murid baru. Murid baru ini perempuan. Hingga cerita karena saya yang suka aktif dalam kelas, mungkin dia memiliki satu ketertarikan sama saya. Mungkin gak interest sama saya, kemudian dia sampai sering datang saya ke masjid. Dia rumahnya jauh dari masjid tempat saya, dia rela-rela datang ke masjid. Terus dia suka bilang komunikasi sama adik saya, kan ada adik saya Pak. Adik saya itu dulu masih SD. Adik saya sering dikomunikasikan sama perempuan itu, katanya Saya salah ini sama kakak. saya suka sama kakakmu. Kau ada iparku, katanya begitu. Gitu. Di kelas berapa? Singkat cerita, perempuan ini karena terlalu sering munculkan bahwa dia suka sama saya. Teman-teman sekelas itu jadinya tahu. Jadi teman-teman sekelas itu jadinya tahu, dan teman-teman sekelas saya kan semua nakal dong. Mereka buat siasat ini teman-teman kelasku Untuk mempertemukan. bukan gitu. Siasatnya itu teman kelasku tuh, mereka kan saya di kelas terus. Karena saya malas keluar, atau paling keluar beli kue aja baru masuk lagi. Berarti salah satu orang yang introvert. Bukan introvert, hanya karena Senang di kelas ya. lebih baik saya kerja tugasku dulu, atau saya bicara ngobrol-ngobrol sama temanku di diskusi di kelas gitu. Karena waktu SMP saya belum terlalu ikut yang ekstra organisasi begitu, belum. Jadi masih rajin di dalam. Nah ini teman-teman, kita buat sekarang mereka rencanakan sesuatu itu, mereka panggil itu perempuan yang suka saya dengan dalih bahwa ini Yayan udah panggil kok, masuk udah mau menembak, kata begitu. Udah mau menembak gitu Yayan sama kau. Jadi karena memang orang punya ketertarikan, saking tertariknya kan itu, udah masuk di kelas dengan pemikiran bahwa saya mau menembak. Nah, posisiku lagi di ujung kelas, di pojokan. Teman-teman yang panggil itu ada berapa orang? 5 orang yang ya sama sih ingat orangnya sampai sekarang. 5 orang, kurang ajarnya itu mereka tuh. Pas perempuan itu sudah dekat sama saya di pojokan, kan saya di pojokan. Mereka datang kepung dan bukan cuma kepung Bang. Mereka grepe-grepe semuanya kasih. Sangat jahat ya. Mereka grepe-grepe, sembarang mereka pegang-pegang itu perempuan, karena kan itu perempuan juga nampaknya nakal loh. Jadi sembarang dari perlakuan kasih itu perempuan sampai sepatunya udah copot, itu sepatunya itu dasar sepatunya copot dan udah berantakan. Nah itu sebenarnya karena dia kan juga gitu kan, ya mengerti mila dunia gitu kan, di perempuan. Waktu pulang itu tidak ada masalah menurutnya, karena masih main-main tuh. Karena kalau memang dia udah pulang tidak ada masalah. Dan saya juga tidak tahu apa-apa kan, saya tidak ikut campur pada saat itu. Tapi ini teman-temanku karena terlalu berlebihan juga sampai compang-camping udah pulang. Pas pulang dari ditanya sama omnya perempuan, kenapa kok begitu pulang model begitu? Kenapa sepatumu? Kenapa begini? Laporlah. Begini, ini teman-temanku mereka borongin saya, mereka grepe sampai pegang itu saya, dada saya. Begitu. Singkat cerita, habis itu besoknya datang keluarganya melapor ke SMP situ, dan dipanggillah orang-orang yang katanya melakukan perbuatan itu sama perempuan itu. Salah satunya ditunjuk saya. Dipanggillah kami semuanya, ada berapa? 6 orang dengan saya berarti masuk kantor pas berdiri. Padahal ini kan kantor. Bagaimana Kak? Orang yang suka dipanggil di kantor karena berprestasi itu
tiba-tiba dipanggil karena ada masalah. Nah, panggillah kita guru minggu. Semua guru-guru kaget lihat saya. Dari siswa yang tadinya sangat baik, tiba-tiba ada terkena kasus yang tidak masuk akal menurutnya guru-guru situ tuh. Ditanya, Adriawan kenapa tiba-tiba di sini? Saya bilang, tidak tahu ibu. Saya tiba-tiba dipanggil di sini karena katanya bersalah begitu. Semuanya guru tanya begitu. Sampai ada guru yang mungkin dia sayang sekali sama saya, guru itu, guru fisika. Dia panggil khusus saya, panggil di tempatnya rumah. Tanya, Adriawan, apa yang kamu lakukan? Terus saya bilang, tidak ada ibu, saya tidak melakukan apa-apa. Teman saya sebenarnya begini, perempuan itu suka sama saya tapi teman-teman jebak untuk katanya mau dipanggil saat ketemu sama saya. Ternyata mereka jebak untuk itulah bu. Langsung karena ibu itu tahu orangnya saya bagaimana, jadi ibu itu percaya. Guru-guru lain yang tidak percaya. Dan itu sampai dipanggil orang tua atau gimana? Yang parahnya bang, dipanggil orang tua katanya. Seumur-umur itu orang tua saya tidak pernah panggil karena saya bermasalah begitu. Nah, tiba-tiba harus berdiri itu kan, kita disuruh berdiri. Saya juga sudah melapor sama guru yang tadi kenal sama saya. Tiba-tiba datanglah keluarganya ini, omnya, datang keluarganya. Datang untuk lihat kami yang sedang berdiri ini, 6 orang yang katanya terindikasi melakukan itu. Dilihat sama omnya, ditanya-tanya lah satu-satu. Kamu muka-muka preman kan? Muka preman. Baru saya kan paling ujung. Dari ujung sampai sama saya. Bingung juga ini orang pada lihat, kenapa ini orang-orang culun? Baru tiba-tiba begini. Kamu dan bilang juga saya udah mau pembenaran tapi tetap juga bilang, muka-muka preman juga kamu. Padahal udah pertamanya udah bingung Kan? karena masa culun melakukan begini. Itu kakaknya, anak dari om tadi itu, berarti kakak sepupunya. Dia orang udah kenal saya karena tetangga kan. Ya kenapa kamu di sini? Tidak, saya dituduh begini. Singkat cerita sudah selesai di situ, ketemu sama mamanya. Keluarganya perempuan itu berurusan dengan Kepsek, kemudian kami dibawa ke ruang BP. Kemudian ditanya-tanya begini, sampai akhirnya saya sudah dinyatakan lolos. Karena maksudnya saya tidak melakukan itu karena saya dijadikan bahan untuk mereka melakukan aksi itu, teman-teman saya. Saya disuruh keluarlah saya. Mereka tetap dilanjut sidang ini 5 orang, tetap lanjut sidang sampai akhirnya berbaris. Tiba-tiba berbaris saya dipanggil kembali. Dipanggil kembali karena katanya saya tetap ikut. Usut kena usut karena kenapa saya tiba-tiba dipanggil lagi? Karena perempuan itu diancam sama teman-teman saya yang 5 ini. Diancam katanya, kalau kau tidak sebut Yayan, hati-hati kau. Jadi kalau perempuan ini takut, sebut nih saya. Jadi saya terbang gitu. Jadi dibawakan nih surat. Baru kasihan yang pembawa suratnya ini kan tetangga terus dekatlah sama saya. Maksudnya, gak kasih tahu nih saya kalau mau kirim surat itu tiba-tiba dia langsung bawa di rumah tanpa sepengetahuan. Jadi tiba-tiba dibaca orang tua, pulang lah, di sidang lah, kenapa begini. Dan saya jelaskan saja apa yang aslinya. Terus respon orang tua mengetahui bahwa Anda terlibat masalah karena kasus perempuan itu bagaimana? Itu yang mereka bingung kan, kenapa kamu serius kamu begini. Mereka tanya, saya mencoba jelaskan sama mereka, tidak. Dan orang tua saya kan yang paling tahu saya. Jadi mereka ya percaya, pergi saja karena ya sudah dipanggil. Tapi bang ini, kenapa saya bisa dapat masalah ini? Saya rasa karena saya punya guru killer di SMP. Guru killer di SMP itu waktu kelas 1, saya sudah pernah diramal sama dia. Saya rasa ramalannya itu jadi nyata karena waktu masuk kan guru killer ini terkenal lah, dia paling killer. Kemudian tiba-tiba lagi belajar, saya kan belajar suka serius begitu, suka bicara di depan. Tiba-tiba ada tunjuk saya itu guru, tidak ada tunjuk saya guru. Kamu lihat semua mereka, dia suatu saat nanti selama kamu sekolah di sini pasti kamu akan dapat masalah. Gitu dia bilang sama saya di semester 1 kelas 1. Dan saya dapat masalahnya semester 1 kelas 3 gitu. Berarti tidak selamanya menjadi idola perempuan itu mengenakan. Iya. Itu bisa
membuat kita mendapat masalah. Ya. Dijadikan bahan. Singkat cerita mungkin tadi kan SMP mungkin ada masa-masa terkesan di semasa SMA mungkin. Oh, kalau di SMA ya banyak sih. Banyak. Karena di SMA saya sudah mulai berorganisasi. Waktu di SMP kan saya tidak terlalu berorganisasi karena padahal saya aktif lah di kegiatan, tapi gurunya tidak pernah pilih saya untuk ikut kegiatan. Tapi kalau untuk olimpiade ikut terus. Itu olimpiade apa? Olimpiade fisika. Fisika, ya? Karena dipercaya sama guru yang tadi saya jelaskan, guru fisika. Minum dulu Bang. Silakan. Lanjut Bang, apa? Tadi kan SMP ya, mungkin sekarang ada masa-masa SMA, mungkin masa-masa yang di bidang pendidikan SMA mungkin. Di SMA juga saya pindah-pindah lagi. Berapa kali pindah? Satu kali sama macam SMP. Dulu kan kalau SMP kan saya mondok dulu 1 bulan. Kalau di SMA ini saya SMK dulu. SMK dulu ya. SMK dulu 3 bulan dulu saya SMK, baru saya pindah di SMA. Baru kan jaraknya SMK dan SMA itu dekat. Dekat sih. Jadi gimana? Kenapa pindah? Kan awalnya tujuannya cerita diskusi sama orang tua. Lanjut saya di SMK. Karena di SMK begini katanya bagus, kalau habis lulus langsung bisa kerja begini. Terus tidak bisa juga tes dimanapun, bisa, masih tetap bisa. Kan dulu dapat-dapatnya orang tua itu seharus jadi kedokteran. Dapat-dapatnya orang tua. Biasa orang tua maunya tuh. Oh bisa juga nanti tes kedokteran kalau di SMK. Berarti cita-cita memang kedokteran sejak SMK, SMA. Tidak Bang, saya cita-citaku sebenarnya dulu saya ingin jadi profesor. Tapi kan mungkin profesor di bidang ilmuwan. Saya lebih ke bidang teknologi. Teknologi. Karena dulu niat saya sekali itu ingin jadi profesor sih. Karena kayak, keren sekali orang-orang profesor di bidang teknologi. Terus kenapa memilih jurusan arsitek? Arsitek. Sekarang kan arsitek ya, profesi sebagai arsitek. Kenapa yang memilih jurusan kuliah sebagai arsitek? Kalau itu karena saya suka menggambar. Padahal waktu TK saya tidak pintar menggambar tuh. Kayaknya SD dan SMP karena SD SMP jadi rajin menggambar. SMP itu disuruh ikut kursus menggambar karena itu senang menggambar. Terus juga saya pikirnya saya bukan orang yang suka menghitung gitu. Jadi pemikiranku dulu kalau masuk arsitek hanya gambar pasti hanya gambar saja terus, Tidak ada hitungannya. Berapa tahun Anda menyelesaikan studi di bidang arsitek? Alhamdulillah saya lulusnya untuk S1 saya 3,8 tahun. 3,8 tahun, sangat cepat ya untuk jurusan yang tergolong sulit ya. Tapi gimana nih kalau itu kan saya masuk itu tanpa itu lagi ceritanya. Saya dulu sebenarnya tidak terlalu ingin di arsitek itu. Arsitek itu adalah opsi kedua saya. Opsi pertama? Opsi pertama aku terus sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. IPDN ya. Tes pertama tahun pertama lulus tes IPDN. Belum rezeki tes TKD-nya kurang 2 poin. Kan tesnya itu ada 3. Tes intelijensi, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Ini intelijensi dan wawasan kebangsaan saya lolos semua. Hanya ini kepribadian kurang 2 poin. Itu tahun pertama. Tahun pertama itu pas tidak lolos, bingung nih mau apa tuh? Isi waktu saja deh sampai tunggu tes ke depan. Tapi tiba-tiba dikirim di grup bahwa daftar nama yang lolos SBMPTN. Sebelum saya tes IPDN kan saya sudah duluan SB untuk arsitek. Jadi tiba-tiba dikirim nama, namaku paling atas. Adriawan untuk di sekolahku. 3 orang yang lolos di sekolahku SB yang arsitek. Ada dengan 2 temanku, tapi satu itu yang angkatan kakak kelas saya yang baru lanjut tahun. Yang satunya teman saya. Yang satunya itu teman saya yang lolos IPDN.
dia udah lolos IPDN, udah lolos dia arsitektur. Kalau saya tidak lolos IPDN, dia tadi lulus arsitektur. Teman saya itu yang lolos IPDN dengan nilai tertinggi pertama di Sulawesi Tenggara. Nilai tertinggi pertama di Sulawesi Tenggara. Waktu di tahun 2018 itu. Jadi setelah itu saya lihat nama terdaftar kuliah nih. Dengan tujuan untuk isi waktu saja dulu, isi waktu sampai tunggu tes berikutnya, mempersiapkan diri. Berjalan kayak sudah terlanjur nih terbawa dengan pendidikannya arsitektur Dan senang menjalani profesi sebagai arsitek. karena masih masih semester awal. Waktu pertama kali itu semester 1 dan 2 kan masih ada bimbang. Jadi tahun keduanya itu saya tes tetap di tes IPDN. Saya tes lagi untuk kedua kalinya IPDN. Saya tes IPDN. Yang anunya lagi pas tes kedua itu kurang 1 poin lagi. Yang lalu kurang 2 poin. Pas yang tes kedua itu kurang 1 poin. Tapi memang banyak orang yang bilang, kenapa kok masih tetap mau tes IPDN? Padahal sudah bagus di jurusan arsitek begini. Sampai kan saya suka konsultasi ke dokter untuk penambah tinggi badan dulu. Oh, penambah tinggi. Berarti orangnya tarik dulu ya? Tarik tulang toh. Sampai dokter yang nanya, kenapa? Sekarang lagi apa kegiatannya? Oh, lagi kuliah dok. Kuliah di jurusan apa arsitek. Terus dokter itu bilang, bagus itu jurusanmu. Kenapa tetap mau? Bagus nih itu, sudah di situ nih. Nah, gitu. Terus ada juga senior yang bilang, kamu akan nyaman nanti gitu ya. Jadi jalanin dulu ya. Tes itu karena sudah tes kedua juga kurang 1 poin. Ya karena sudah semester 2 naik semester 3. Pas sudah semester 4 kan mau tes lagi yang ketiga tapi saya tidak mau karena sudah semester 4. Lelahnya juga itu sudah banyak uang dikeluarkan. Sudah nyaman juga dapat zona nyaman di arsitek. Sudah jadi senior nih bukan junior. Anda menyelesaikan studi di program studi arsitek itu berapa tahun? Dengan IPK berapa? IPK saya itu 3,58. Wah, soal 1 cum laude ya. Jadinya iya sempat 8 cum laude karena tahunnya di bawah 4 tahun. 3,8 tahun dengan IPK-nya di atas 3,5. Itu saya tidak sangka juga karena saya kuliah tidak terlalu buring-buring amat. Beda dengan teman-teman saya. Notabene-nya kan mereka lanjut arsitek karena mereka STM dulu. Karena mereka sudah punya basic, Sudah ada basic dasarnya. sudah jago menggambar, sudah suka ikut proyek dari dulu. Saya di SMA, saya tidak tahu bekalku datang itu cuma bisa gambar-gambar biasa sih. Tiba-tiba juga saya masuk di arsitek. Saya bingung dapat aplikasi apa nih. Menurut Anda seberapa pentingnya pendidikan? Ya, waktu dulu saya pikirnya pendidikan itu ya hanya sampai mungkin kasih lulus saja dulu ambil gelar gitu. Pentingnya dulu saya pikir. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata saya pikir setelah saya lulus juga di sarjana dengan saya bukan tidak puas tapi saya rasa masih kurang masuknya amunisi saya untuk terjun nanti di masa depan saya masih kurang. Jadinya saya pikir ternyata pendidikan ini sangat penting. Apa yang memotivasi Anda untuk terus melanjutkan pendidikan? Oh tentu saja paling pertama itu orang tua. Orang tua ya. Orang tua atau Berarti ada harapannya. Oh, silakan. Saya ambil toko dulu ya. Berarti memutuskan untuk melanjutkan studi itu tidak terlepas dari harapan orang tua ya. Iya, dukungan orang tua kan. Dan juga sudah seperti ada apa ya? Sudah ada batasan yang harus saya lampaui karena selama saya masuk di perkuliahan saya mulai dari S1 itu saya kan punya prinsip dulu. Prinsip saya itu selama saya selama saya kuliah, saya tidak pernah ingin menjadi nomor 1.
Saya tidak berusaha untuk menjadi terbaik, tapi saya hanya berusaha untuk tidak kalah. Tidak kalah ya. Maksudnya ya, walaupun saya tidak, maksudnya itu motivasi saya. Saya tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi saya berusaha untuk tidak kalah. Teman saya berpendidikannya lebih tinggi, saya juga tidak boleh kalah. Tapi saya tidak ingin menjadi yang terbaik. Tidak ya itulah. Menurut informasi katanya selain didorong sama keinginan orang tua untuk melanjutkan pendidikan, katanya sempat ini juga ya, termotivasi karena ditinggal kawin ya sama mantannya. Itu kayaknya info dari mana nih Bang? Itu info bocoran dari Plus sebenarnya. Sampai juga nih. Bisa tidak diceritakan tentang mantannya? Wah, mantannya dong. Masa yang mana dulu nih Bang? Mantan yang mana? Salah satu fuckboy ya. Fuckboy ini. Mantannya katanya sejak SMA katanya sudah berhubungan. Oh. Karena begini Bang. Mantan kan saya tidak munafik kan? Saya pacaran itu mulai dari SMP. SMP? Tapi pacaran kayak anak-anak Iya, betul. bahkan dari SD. Dari SD? Dari SD. Kelas 6. Bukan pacaran, hanya ada cewek yang suka sama saya. Berarti dari kecil memang sudah jadi idola ya. Sampai di SMP dapat masalah karena di fans ya sama. Di SD juga itu saya dapat masalah karena cewek. Berarti Di SD kenapa saya dapat masalah karena cewek itu? Ada satu laki-laki gantengnya di kampungku, di kampungnya bapakku. Oh iya. Laki-laki gantengnya di kampungnya bapakku. Ini saya kan bukan orang kampungnya bapakku, jadi saya orang Jawa tuh. Tapi saya suka berkunjung, kayak dilihat sama orang-orang itu, wih turis ya, orang baru. Setiap orang baru kan Pasti lagi ganteng selalu jadi menarik, orang baru. Tiba-tiba ini singkat cerita, orang ganteng di kampungnya bapakku ini punya pacar, punya cewek yang gak suka. Tapi saya, ini cewek yang gak suka itu gak suka saya. Jadi itu udah emosi itu orang. Dan itu terjadi bukan cuma di SD. Nah itu yang saya bilang, pacar-pacar pas SD, tapi belum sampai pacaran ya, hanya suka-suka ya, cinta monyet ya. Cinta monyet. Itu tidak terjadi di SMP juga begitu. Saya pacaran, terus pacar ini punya mantan. Pacar saya ini punya mantan, tapi memang saya lihat di grup itu lama ada pacaran sama mantannya ini. Tiba-tiba putus, baru langsung pacaran sama saya. Pacarnya ini jengkel saya. Yang mana kayak dia ya? Yang mana kayak dia? Kenapa sampai tidak bisa rebutin di pacarku tuh? Sampai-sampai kan ada kalau di kampung itu dibilangnya pasar malam. Pasar malam. Pasar malam. Dalam rangka dulu HUT daerah ya. HUT kabupaten. Pasar malam itu jadilah itu mantannya tuh. Kan mau dilihat cool mungkin sama teman-temannya, atau mau dilihat sok jago tuh. Nah cari katanya saya. Cari saya. Singkat cerita kita lagi jalan sama teman-teman itu. Banyak teman-teman saya berlima kali jalan tuh. Tiba-tiba datang orang dari belakang. Dan pegang pundak itu, tarik balik pas saya menghadap, langsung mukul. Dan memukul tapi untuk saya menghindar tuh. Ini yang kena tuh. Baru dah lari. Orang tuh kau begini, dah lari gitu. Siapa ini? Saya tidak kenal lah. Pas saya mau datangi, tiba-tiba yang datang bantu dia nih orang tua. Kamu punya masalah apa dengan dia? Saya tidak kenal. Siapa dia? Saya tidak kenal. Itu saat apa? SMA, SMP? Itu SMP. Nah itu kan tadi yang pertama itu SD cerita yang dijengkel orang karena selama hidup banyak sekali terkena masalah karena persoalan wanita ya. Itu. Terus tapi ada tidak wanita yang benar-benar pacaran yang bukan cinta monyet, yang benar-benar menjalin hubungan? Oh, ada. Yang tadi kan dari SMP pacarnya, yang sosok yang katanya lumayan lama pacarannya. Oh, kalau yang itu tadi tidak terlalu lama. Kalau itu tadi kemudian ada lagi beberapa tapi juga tidak terlalu lama. Yang lama itu yang saya bilang pacaran betulan. Yang itu yang pas umur SMA. SMA kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Bertahan sampai 4 tahun, berarti sampai semester 4 ya. Semester berapa ini? Semester 5. Semester 5 ya, berarti 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. 4 dong karena 4 tahun ya, 4 tahun setengah. 1 2 4 tahun setengah ya. Kenapa
kenapa bisa putus? Padahal sudah menjalin hubungan yang terbilang cukup lama ya, dan itu mungkin mengarah kepada hubungan serius kalau sudah 4 tahun ya. Saya kurang tahu juga, tapi saya mulai punya hubungan sama dia itu kan sebelum saya punya hubungan sama dia itu ada pacar saya di sekolah SMK. Sekolah SMK ya. Nah, di SMK itu. Tapi karena pacar saya yang di sekolah SMK ini setelah saya pindah ke SMA, dia ini kata sudah didengar kabar-kabar suka jalan sama laki-laki, terus udah pernah bawa laki-laki di rumahnya. Itu ya. Jadi diputuskan. Itu saya putus tuh karena saya ini anak baik-baik, kenapa terus pacarku bawa laki-laki di rumah. Singkat cerita lagi, saya ketemu sama dia. Dia bentukannya tidak cantik dulu. Dia itu kayak laki-laki, tidak pakai jilbab dulu. Bagaimana laki-laki tomboy? Hanya memang suka ajak baku pukul. Lucunya kenapa saya bisa punya interest ke dia, ketertarikan? Saya ini murid baru di SMA atau dari SMK, lagi datang belajar karena masih belum pernah dikenal. Tiba-tiba datang ini perempuan. Datang dia lihat terus saya lihat karena dia lagi itu, dia lihat saya menulis saja. Apa bikin? Padahal kita belum dikenal. Apa bikin? Ini dia. Kayak saya yang lagi dibuat perempuan yang gitu karena dia laki-laki. Jadi dia mencoba mendekat. Dari dulu kan selalu perempuan yang mencoba mendekat, dia tidak pernah ya. Karena kan saya sama bagaimana penampakanku malu-malu, orang culut, cupu, orang berbodoh gitu. Jadi ibaratnya sebagai maksa ya, bukan sebagai pemangsa ya. 4 tahun itu bukan hal yang singkat dan mungkin banyak kenangan ya. Bisa tidak ceritakan salah satu kenangan yang paling mungkin berkesan yang saat ini dengan yang tadi yang 4 tahun? Sebenarnya kalau kita cerita masa lalu, sebenarnya kayak sudah tidak ada lagi yang berkesan kalau masa lalu gitu. Tapi tidak munafik bahwa ya namanya cerita yang sudah dilewati pasti ada bagian-bagian yang cukup memberi satu dorongan di dalam hidup saya pastinya. Pasti ini kan berubah pola pikir ya, pandangan. Apa hal yang paling sulit dilupakan dari mantan? Hal yang paling sulit dilupakan? Tidak ada sih bang. Tidak ada ya, mungkin. Begini, saya tidak pernah berusaha untuk melupakan. Karena begini, saya pernah dengar kata-kata dari senior saya, kamu berusaha untuk melupakan, kamu tidak akan bisa melupakannya. Tapi Justru semakin ingat ya. Justru semakin kau berusaha lupakan, kau akan terus mengingatnya. Tapi caranya adalah buat kenangan yang baru Dengan orang lain. Bukan, buat kenangan yang baru karena pikiran itu seperti memori. Hal yang sudah tersimpan akan terus tersimpan. Susah akan terhapus kalau pikiran berbeda dengan memori card, bisa apa? Tapi cara kerjanya sama. Kalau kau ingin lupakan yang lalu, ingatan yang lalu, buat kenangan yang baru supaya kenangan yang baru itu dah timpah kenangan lama. Jadi susah kau akan macam di HP kalau kita mau scroll pasti bisa diingat, tapi dengan kita berusaha sekuat mungkin untuk mengingatnya. Berarti Anda berusaha melepas kenangan dari mantan itu dengan menambah kenangan-kenangan baru ya? Ya berjalan sesuai apa adanya saja sih bang. Tidak ada usaha yang begitu juga. Siapa yang pertama kali mengungkapkan perasaan? Yang mana dulu ini bang? Yang mana? Yang 4 tahun tadi. Tentu saja saya tuh sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Oh ya, dia juga pacar pertama yang saya mengungkap secara langsung. Langsung ya, betul berarti. Bukan lihat HP kan? Jadi bukan lagi pada level suka tapi level cinta ya. Wow. Tentu bang, saya mau tanya paling. Apakah itu bedanya suka dan cinta begitu menurut kita? Suka dia itu bisa mungkin suka di banyak hati kan, tapi mungkin cinta itu fokus sama satu yang mungkin paling istimewa. Oh. Kenapa bisa putus? Ya sudah jalannya sih jalan. Tapi tidak, karena mungkin dia sudah punya interest lain, saya juga sudah punya
prioritas yang lain juga. Jadi mungkin sudah tidak ada kecocokan ya, jadi harus memutuskan untuk pisah. Begitu. Apa yang Anda pertama kali rasakan ketika putus dengan si doi? Ya, tentu saja ya karena namanya juga pacar yang saya anggap pacar, dengan pacar yang paling lama 4 tahun. Ya pasti sedih lah Bang, sedih ya. Sampai teman-teman itu kan karena kan teman-teman sudah tahu semua, teman sudah tahu bahwa saya selama ini sama perempuan itu. Sampai teman-teman itu semua datang backing saya dari belakang, katanya nanti saya bunuh diri. Sampai-sampai kan di BTN itu 2 kamar, ada kamarku, kamar tamu di depan dengan ruang tengah. Ruang tengah itu ada tali rafia. Teman-temanku ini tuh mereka tidur di ruang tengah. Kenapa? Supaya jangan katanya saya keluar ambil itu tali rafia, baru saya gantung diri di situ. Saja segitunya teman-temanku. Terus bagaimana respon orang tua misalnya, kan sudah mungkin belum sudah tahu ya orang tua hubungan pacarnya sudah tahu ya. Ya. Terus respon orang tua melihat anaknya putus itu bagaimana? Bu, bisa nggak sih Bang? Minum dulu ya. Minum dulu. Respon orang tua gimana? Orang tua itu sebenarnya dari dulu setiap pacar yang maksudnya saya punya hubungan berpacaran gitu pasti sering ditahu ya. Sering ditahu tapi tidak terlalu ikut campur terkait itu Urusan asmara ya. Kemudian kalau pacar yang 4 tahun ini sudah ditahu dari awal. Nah, Karena tetangga. bukan dia beda desa dengan Beda saya. desa ya? Desa. Kemudian kenapa bisa ditahu? Karena dia ke rumah. Oh, ke rumah ya. Iya ya. Satu-satunya perempuan yang datang di rumah dan diinterogasi. Diinterogasi sama orang tua. Kenapa? Karena waktu mau ujian, saya kan rumah agak dekat dari sekolah. Dia jauh. Kemudian jadi dia yang singgah saya. Saya suruh maksudnya singgah saya. Jadi situlah ditanya-tanya dan di situlah kita. Bisa nggak sih Bang? Oh, jadi kita lepas mungkin untuk menutup hubungan kan mungkin. Itu sudah berapa tahun putusnya? Terakhir komunikasi itu 2021. 2021 ya. 2021 awal Januari gitu. Terus sekarang ini orang yang terdekat orang tua pas orang tua ya. Teman-teman. Ya. Bisa kak ada tidak harapan ke depannya tentang yang saat ini dilakukan, harapan-harapan yang ingin dilakukan ke depannya? Tentu saja memenuhi harapan orang tua, karena orang tua kan menyekolahkan anaknya dengan harapan anaknya menyelesaikan sesuai dengan mereka, tujuannya mereka kan menyekolahkan kita untuk selesai. Jadi harapannya itu dulu. Kemudian juga ya mencapai apa yang saya inginkan, karena saya kan lanjut S2 ini ada satu keinginan besar yang saya ingin capai. Sampai kenapa bisa saya lanjut S2, bukan karena pacar, bukan karena cewek, karena ada satu interestku ke satu permasalahan, terus juga dukungan dari orang tua yang bisa lanjutkan ke S2 ini, bukan karena perempuan kan. Sekolah itu jangan demi perempuan tapi Betul. demi cita-cita ya. Betul. Untuk membahagiakan orang tua kan. Iya. Tentunya. Saat ini kan sebagai mahasiswa program pasca sarjana di UGM, ada tidak hal-hal yang ingin dilakukan selama saat ini saat kuliah di Jogja, yang ingin dilakukan di Jogja? Harapannya saya ingin punya kerja di keilmuan saya di Jogja. Ya. Maksudnya kan saya Bidang arsitek. iya, saya kan basicnya seharusnya arsitek kan, seharusnya basicnya orang lapangan. Tapi selama ini karena saya dari S1 tidak terlalu fokus ke desain, jadinya masalah desain saya kurang, tapi saya lebih ke akademisinya. Akademisinya. Jadi lebih kayak kalau arsitek kan sebenarnya arsitek itu pekerjaan
yang harusnya di lapangan Di gitu lapangan, kan. betul. Tapi saya lebih ke ilmu, ke keilmuannya arsitek, jadinya saya kurang lapangan. Jadi harapan saya itu saya bisa dapat pekerjaan di sini biar Ilmu, iya ada tambahan. harapan ilmu juga ya. Selain dari ilmu yang saya dapat, ada prakteknya lah, supaya maksudnya makin banyak amunisi untuk masa depan kan. Setelah mungkin selesai dari studi S2 mungkin ada tidak keinginan mau kerja di mana, mungkin jadi profesional atau jadi akademisi mungkin? Kalau gitu sampai sejauh ini apa? Sampai sejauh ini saya belum punya pikiran untuk kerja. Mungkin suatu saat pasti akan, tapi begini. Saya belum menemukan titik jenuhnya belajar. Sebelum ditemukan. Berarti masih mau terus belajar? Iya, masih. Apalagi pas saya ketemu saya ke Jogja melihat orang-orang Jogja itu begini pemikirannya. Dulu kan pemikiran saya waktu di Sulawesi masih sempit sekali. Udah saya ke Jogja saya lihat ada juga senior saya yang masih muda sudah doktor, mau lagi program doktor. Jadi saya makin termotivasi. Ya. Dia saja umur begini lah masih lanjut sekolah terus. Masa saya masih lebih muda lagi tidak lanjut begitu. Jadi Anda nanti mungkin akademisi, dibilang akademisi ya untuk setelah selesai studinya? Nah itu yang belum saya tahu. Belum ada ya, belum ada gambaran. Saya yang penting sekarang saya juga itu belajar sampai saat pokoknya kalau sudah dapat di titik jenuhnya belajar ya di situ Baru, mungkin saya bisa tentukan sama kerja di mana. Ya, gitu. Tapi untuk sekarang sebelum dapat titik jenuhnya untuk belajar, bisa tidak berbagi tips-tips belajar kepada teman-teman yang mendengar? Mungkin tips-tips apa yang menjadikan nilainya bagus dan cepat selesainya? kalau beda ya waktu saya S1 tipsnya itu saya tidak terlalu orang yang bagaimana waktu S1, tapi saya berusaha untuk melakukan semua tugas yang diberikan sesuai dengan perintahnya dosen. Dan hal yang paling saya jaga dari dulu itu ikuti maunya dosen. Tidak pernah mau melawan maunya dosen. Jadi ikuti saja apa yang dibilang dosen A terkait tugas ya, bukan terkait yang lain. Apa yang dibilang dosen A, lakukan yang A. Dibilang kumpul sekarang ya. Jangan pernah melawan. Biarpun kita belum selesai, kalau disuruhnya misalnya jam begini kumpul ya. Tidak ada harus bagusan tidak ada itu. Makanya itu judul yang saya ikuti maunya dosen. Dan jangan pernah cari masalah sama dosen. Jangan coba cari masalah sama dosen. Karena pasti dia yang dipersulit. Dengan apa sih? Membawa diri apa adanya sih. Kalau dulu tulis S1. Kalau sekarang beda lagi. Pas S2. Karena kita mungkin sudah bicara panjang lebar kan tentang kisah perjalanan Bung Adriawan, mungkin sebelum kita menutup mungkin bisa kasih satu motivasi kepada teman-teman, pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin saat ini mungkin jenuh tentang studi, supaya mereka termotivasi untuk tetap semangat dalam menjalankan studi. Kalau saya saran-saran dari saya itu supaya tidak menemukan kejenuhan dalam proses studinya itu. Yang pertama ya lakukan apa yang disukai. Lakukan apa yang disukai. Iya. Pelajari, kalau misalnya belajar ambil jurusan ya yang jurusan disukai. Kemudian ambil minat nanti kejuruannya nanti di jurusannya itu yang diminati, supaya dalam melakukan hal itu tidak di bawah tekanan. Tidak di bawah tekanan. Kalau kita sudah suka sesuatu, apapun akan kita lakukan. Jadi tidak ada kejenuhan dalam hal yang menyenangkan ya. Kalau kita dan juga yang harus dipunya sebenarnya rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu harus tetap dijaga terus. Supaya tidak jenuh ya karena. Dan jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Karena waktu dulu kan teman saya banyak sekali kamu sudah cum laude, cepat sekali lulus. Saya tidak puas, man. Saya tidak saya tidak rasa apa-apa. Dan itu jangan cepat puas dengan apa yang pencapaian kita sudah dapat. Terus berusaha ya. Ya mungkin itu saja perbincangan kami dengan Bung Adriawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
cinta